Jadi karena saya awalnya dari ekonomi di S1-nya, terus saya sekarang berkecimpungnya di pariwisata. Masuk ke pariwisata, saya menjadi satu-satunya orang ekonomi yang ada di situ, Mbak, untuk membuat sebuah museum di sana, museum geologi yang di mana ketika di akhir KKN itu mereka langsung di-assessment oleh UNESCO seperti itu. Mungkin dari ide saya yang iseng bersama teman saya ngobrol, kita adakan riset, waktu itu pakai riset-riset yang dari kampus yang dananya hanya 10 juta, 20 juta, misalnya seperti yang kecil-kecil, kita riset di sana, saya mengajak mahasiswa ke sana dan segala macam. Sampai sekarang itu sudah masuk program strategis nasional. Selamat datang di podcast asik bersama Vokasi. Kali ini kita memasuki segmen ngabsen, ngobrol asik bersama dosen. Dan kita sudah kehadiran tamu spesial, dosen muda, gaul dan keren di sekolah Vokasi GM, Bapak Muhammad Siddiq Wicaksono. Selamat siang, Pak Siddiq. Selamat siang, Mbak Sinta. Terima kasih sudah bisa diundang di podcast ini. Iya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, Pak, tentang aktivitas dosen. Pak Siddiq mungkin bisa perkenalan dulu, Pak Siddiq dulu background pendidikannya seperti apa dan mungkin masuk ke vokasi sebagai dosen itu kapan? Mungkin bisa Oke, ya, Mbak, di sini mungkin kalau kenalan sudah tahu ya, mungkin nama saya Siddiq seperti itu. Mungkin agak menarik karena saya awalnya dari ekonomi di S1-nya, terus saya sekarang berkecimpungnya di pariwisata. Karena memang saya kebetulan mengambil masternya juga di pariwisata seperti itu. Dan mungkin yang banyak orang menanyakan ke saya adalah kenapa saya ngambil pariwisata seperti itu ketika S2 dan mungkin sekarang seperti itu. Karena memang basisnya saya memang menyukai jalan-jalan itu. Mungkin sederhana itu dan memang saya mulai ke vokasi itu mulai tahun 2016 seperti 2016 masuk ke join di vokasi dan dimasuk di prodi pariwisata yang sekarang namanya adalah bisnis perjalanan wisata. Dan sebelumnya juga saya sebenarnya pernah juga bekerja di UN, Pak, tapi lebih UNIDO untuk United Nations Industrial Development. Tapi memang fokusnya memang saya menjadi tourism expert di sana. Jadi memang dari awal memang fokusnya sudah di pariwisata. Nah, memang sekarang karena ada perpaduan ya antara ekonomi dan pariwisata, saya fokusnya di ekonomi pariwisata dan pembangunan untuk pariwisatanya di bidang perekonomian tentunya, seperti itu. Oke, keren banget. Tapi bentar, kita bedah satu-satu ya. Iya, oke, siap. Jadi Pak Siddiq ini ternyata S1-nya ekonomi, ya. FEB UGM. FEB UGM. Angkatan Saya angkatan 2007. 2007. Angkatan 2007, kemudian melanjutkan S2-nya di UGM. juga. Untuk yang pariwisata, kajian pariwisata. FIB. Bukan, di pasca sarjana, Mbak. Oh, sekolah pasca. Ya, di pasca sarjana. Jadi itu apa yang melandasi Pak Siddiq dari ekonomi, terus akhirnya memilih? Jadi sebenarnya kan karena saya di ekonominya itu jurusannya juga ilmu ekonomi ya. Jadi ekonomi itu kan lebih banyak dia merencanakan atau membangun sebuah kawasan seperti itu untuk perekonomiannya seperti itu. Dan memang ketika saya dari S1 pun skripsi itu temanya tetap pariwisata gitu kan. Memang ada ketertarikan saya ke sana dan memang sebenarnya waktu itu saya belum kepikiran ternyata di UGM itu juga ada yang S2-nya pariwisata. Nah, ketika saya dulu tuh pilihannya antara saya mengambil magister manajemen gitu, apakah dia mengambil di pariwisatanya. Cuman memang prinsip saya dulu adalah ketika saya melanjutkan studi itu saya harus spesifik dengan apa yang saya sukai dan itu masih jarang yang ada di Indonesia seperti itu kan. Dan memang ketika saya masuk di SPS juga, waktu masuk ke pariwisata, saya menjadi satu-satunya orang ekonomi yang ada di situ, Mbak. Jadi memang saya sudah menspesifikkan ke sana dan saya memang berikhtiar, misalnya ketika saya akan memfokuskan keahlian itu memang harus spesifik dan saya sukai gitu kan istilahnya. Dan memang sampai sekarang ya alhamdulillah tetap fokus pada bidang yang sama seperti itu. Oke, jadi Pak Siddiq melanjutkan S2 sekolah pasca sarjana itu angkatan? Saya S2-nya itu 2013. 2013. Setelah lulus dari S1 langsung S2 atau saya sebenarnya sempat bekerja. Saya dulu sempat bekerja di PUPR sebenarnya. Jadi memang ini sebenarnya berbeda-beda. Tapi memang ke PUPR saya masuknya ke ekonomi ya. Dan itu sebenarnya melandasi saya. Sebenarnya saya tuh tidak begitu cocok pekerjaan yang di bagian ekonominya. Walaupun saya sebenarnya masuk di kementerian ya. Tapi memang waktu itu masih kontrak ya karena ada moratorium pas ketika saya lulus. Saya ada di PUPR waktu itu 2 tahun di PUPR dan memang mungkin dari segi pendapatan nggak masalah gitu kan. Tapi ketika saya merasakan posisi saya tidak cocok di sini,
saya harus melanjutkan studi lanjut Iya. gitu kan istilahnya, dan saya memilihnya di pariwisata seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian setelah lulus dari pasca, Saya setelah dulu dari pasca, saya lulus itu tahun 2015 seperti itu. Saya waktu 15 awal, saya langsung ditarik sama UN waktu itu karena rekomendasi dari profesor. Lalu saya 2 tahun ada di UN, terus saya ketika ada buka di dosen, profesor saya di UGM bilang, coba kamu kembali lagi ke UGM gitu misalnya. Yaudah saya akhirnya mendaftar di sini. Saya sebenarnya waktu itu waktu rekrutmen pertama kali sekolah vokasi sepertinya, saya mendaftar di sini. Saya berpikiran, oh yaudah ini waktunya mengembangkan keilmuan pariwisata, karena waktu ketika saya S2 pun itu merasa bahwa pariwisata itu keilmuannya di Indonesia khususnya itu kurang berkembang seperti itu, sehingga ya ini saya ada pengalaman dari lapangannya juga seperti apa, sehingga saya berusaha untuk kedua saya memfokuskan untuk mengembangkan keilmuan di pariwisatanya itu, Mbak. Iya, menarik sekali. Jadi sempat di UN dulu ya. Nah, kalau selama itu memang waktu Pak Sidik memutuskan tuh S2, itu memang sudah kepikiran ada rencana jadi dosen gitu? Oh, sebenarnya itu ketika saya S2 tuh nggak ada rencana sama sekali jadi dosen, Pak. Jadi kan seperti itu. Jadi memang meskipun keluarga saya banyak yang dosen ya, tapi saya sama sekali tidak kepikiran untuk menjadi dosen. Cuma memang ketika di S2, kita diskusi itu seperti teman-teman ingin bertanya ke saya diminta mengajari, mereview dan segala macam. Terus saya mikir, oh yaudah ini saya cocok ke pariwisata. Karena kalau misalnya saya mengajar di ekonomi itu kayak seperti nggak cocok gitu kan istilahnya. Jadi kalau misalnya di pariwisata itu tampak lebih nyambung seperti itu. Dan memang kemarin ada di sela-sela sebelum saya masuk UGM, saya memang diminta mengajar juga jadi asisten ya sebenarnya. Mengajar sebelum resmi jadi dosen, saya mengajar di IUP, di FIB, saya juga mengajar di UMY waktu itu di magisternya. Saya diminta mengajar di sana menjadi asisten seperti itu, dan memang disitulah baru ketemu, oh ternyata saya cocok untuk mengajar. Nah awalnya itu mungkin saya agak nervous ya ngomong di depan orang gitu kan istilahnya. Nah cuman seiring perjalanannya waktu itu, oh ternyata enak juga, seperti itu, udah lebih nyaman lah seperti itu memberikan ilmunya. Jadi sebelum di vokasi sempat Ya, pengalaman mengajar juga. Tempat gitu ya, Pak. Wah ini menarik sekali. Jadi Pak Sidik ini masuk ke vokasi UGM sebagai dosen tahun 2016 sampai dengan sekarang. Di prodi kalau dulu D3 pariwisata. Sekarang Jadi bisnis perjalanan wisata seperti itu. D4 bisnis perjalanan wisata. Bisnis perjalanan wisata sekarang. Nah, kalau boleh sharing nih Pak, dosen itu kan ada pengalaman dosen itu kewajibannya ada tridharma ya. Ada mengajar, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kalau misal mengajar mungkin tadi sudah ada pengalaman mengajar, menikmati gitu ya untuk mengajar teman-teman. Kalau untuk penelitian, Pak Sidik itu keahliannya ya? Ya, fokusnya di mana? Ya sebenarnya kalau penelitian ini saya kebanyakan sekarang tentang, karena ada ekonomi, saya tidak pernah melepaskan ekonomi dari keahlian saya seperti itu. Jadi kebanyakan ya tentang valuasi ekonomi di cagar budaya, atau selalu juga tentang bagaimana membuat carrying capacity atau pemasaran pariwisata, dampak-dampaknya, dan terakhir itu saya meneliti tentang virtual tour juga, karena memang saya kesini tuh makin bergeser, Mbak. Misalnya bukan dari perekonomian secara umum, terus geser ke marketing geser ke budaya sebagai keilmuan ciri khasnya. Terus lalu saya juga lari sekarang ke arah digitalisasi, misalnya seperti itu. Dan memang sekarang trennya ke arah sana, J. Dan memang ada beberapa binaan, dan saya juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan kementerian maupun pemerintah daerah ya fokusnya ke arah sana, misalnya seperti itu. Dan memang sekarang tuh trennya kalau di pemasaran larinya ke digital, produk pun juga larinya ke digital, ekonomi pun sudah mulai shifting ke digital seperti itu kan. Dan memang arahnya ke sana sih. Dan walaupun memang kalau pengabdian masyarakat beberapa kali saya melakukan ya, misalnya kalau di Kulon Progo ya, kalau setelah vokasi kan memang pendampingan di Kulon Progo, saya juga pernah untuk membantu membuat packaging dan product development untuk makanan khas yang ada di Kulon Progo. Terus juga misalnya untuk pelatihan mengenai bagaimana membuat konten juga bagi masyarakat yang ada di Kulon Progo, di desa-desa wisata. Lalu saya juga pernah mendampingi Ciletuh di Sukabumi, itu untuk dia penilaian Geopark, UNESCO Global Geopark Networks waktu itu. Saya bersama KKN ya, sama mahasiswa KKN, dipercaya juga bersama dengan UNPAD untuk membuat sebuah museum di sana, museum geologi yang dimana ketika di akhir KKN itu mereka langsung di-assessment oleh UNESCO seperti itu. Nah, dan kemarin juga ya itu kalau saya sebenarnya kalau ketika di pengabdian masyarakat itu akan senang ya, misalnya ketika masyarakat itu berterima kasih waktu itu menyampaikan, Pak ini akhirnya kita dapat list di UNESCO gitu kan, terus rasa
senang itu muncul gitu kan istilahnya, karena gimana ya, mungkin perjalanan saya jauh ke sana itu terbayarkan lah Iya. ketika dia sudah lolos misalnya seperti itu ya, alhamdulillah terlaksana. Dan kalau sekarang sih saya memang lebih fokusnya ke Borobudur ya Mbak. Oh, Candi Borobudur. Jadi Borobudur di kawasannya memang untuk pengabdian masyarakat, dan beberapa riset yang saya jalani ada di sana semua gitu. sekarang. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Sidik sudah menjelaskan pengalamannya di Ya, penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Kalau dihitung-hitungnya sudah 6 tahun. 6 tahun ya, hampir 6 tahun, hampir 6 sebagai tahun. dosen. Tentu perjalanan penelitian pengabdiannya juga sudah beragam. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya, untuk pengabdian masyarakatnya. Kalau misal dari pengalaman penelitian tadi, penelitian dulu ya, Pak. Penelitian yang tentunya sudah banyak yang menurut Pak Sidik berkesan gitu, penelitian dari segi mungkin prosesnya atau mungkin luarannya, bisa diceritakan? Mungkin gini, kalau penelitian, kalau publikasi mungkin suatu hal yang biasa ya. Mungkin saya lebih yang paling berkesan adalah ketika produk yang saya teliti itu benar-benar bisa berjalan dengan semestinya seperti yang kita lanjutkan. Dan memang kalau yang paling berkesan Mbak misalnya adalah ketika saya meneliti di Borobudur, sebenarnya tuh saya Borobudur itu sudah sejak 2015. Bahkan sebelum saya jadi dosen di sini, saya udah berkecimpung di sana. Bukan berkecimpung di candinya ya, maksudnya di pariwisata di sana. Dan itu terus bergerak sampai sekarang. Berarti kan sekitar sudah hampir 6 tahun ya, seperti itu berkelanjutan. Karena waktu itu sebenarnya ini kegusaran saya aja pribadi dan sama tim sih sebenarnya, bagaimana Borobudur itu sudah kehilangan semacam penarik utamanya seperti itu kan. Dia hanya sebagai sebuah bangunan saja, tidak ada value-value yang diangkat. Dan memang itu adalah sebenarnya mungkin dari ide saya yang iseng bersama teman saya ngobrol, kita adakan riset, waktu itu pakai riset-riset yang dari kampus yang dananya hanya 10 juta, 20 juta misalnya, seperti yang kecil-kecil, kita riset di sana, saya mengajak mahasiswa ke sana dan segala macam. Sampai sekarang itu sudah masuk program strategis nasional, misalnya seperti itu kan. Itu kan maksud saya jadi kayak semacam, wah bisa juga nih, masa kita, karena tapi ini perjalanan dari 2015 sampai sekarang. Dan itu yang menurut saya cukup berkesan sekali lah, karena memang niat kita untuk membangun di daerah situ dan dengan masyarakat yang ada di sana itu sudah terapresiasi. Karena kan kalau kita di sosial ya Mbak ya, misal seperti itu kan salah satu bentuk hilirisasi adalah dia bisa masuk ke dalam kebijakan nasional. Nah itu mungkin menjadi salah satu luaran terbesar sih sampai sekarang. Maksudnya itu bahkan dibandingin artikel saya yang terbit di Q juga, misal seperti itu kayak lebih masuk seperti itu, lebih berkesan di saya itu seperti itu. Pak Menteri Iya. itu juga arahnya arah ke sana. Ya, makanya waktu itu kan sempat mengundang Pak Menteri ya sebenarnya di kalau nggak salah tahun lalu itu saya mengundang Pak Menteri. Acara sekolah vokasi waktu itu. Acara yang PIU Talks waktu itu. Jadi kan waktu itu dulu kan saya jadi koordinator untuk yang culture and tourism, dan saya memang mengundang dengan Pak Menteri untuk bisa menyampaikan, dan memang itu salah satu kaitnya itu adalah ketika saya pernah bertemu beliau waktu ke Borobudur untuk bisa menceritakan mengenai programnya itu seperti apa, dan beliau berkehendak di sana. Dan insya Allah semoga tahun ini akan datang lagi. Saya akan mengundang kembali beliau di sekitar semester kedua untuk bisa menceritakan mengenai programnya itu seperti apa. Dan memang harapan saya sih bisa menyebarkan semacam bagaimana pemberdayaan masyarakat terutama di pariwisata itu dengan konsep yaitu related dengan penjagaan heritage-nya, heritage sites. Karena sekarang saya larinya lebih ke heritage sites sih Mbak, ke penjagaan budayanya itu sendiri. Sehingga memang ini bagaimana pentahelix, ya, dari akademisi masuk, dari masyarakatnya masuk, dari kebijakannya masuk, nah ini tinggal PR-nya dari bisnisnya. Nah ini memang sedang ada pendekatan-pendekatan dengan pihak bisnis untuk bisa berelasi yang kuat lah, untuk bisa mengembangkan sebuah kawasan, misalnya seperti itu. Oke, itu menarik sekali yang sama Pak Sidik tentang penelitiannya dan Candi Borobudur yang sangat menarik yang diteliti. Kalau sekarang kita bicara tentang mengajar. Kalau sekolah vokasi itu kan terkenal dosen-dosennya muda, keren, muda gitu. Terus kalau misal Pak Sidik gaya mengajarnya Pak Sidik, atau mungkin ada inovasi sendiri dari mengajar atau kedekatan dengan mahasiswa, bisa diceritakan? Gini, kalau mengajar mungkin kalau karena saya di pariwisata ya, Mbak, jadi memang saya selalu menekankan ke anak-anak mahasiswa saya di kelas saya, terutama ketika kamu anak pariwisata ya harus suka jalan-jalan, dan kita jalan-jalan misalnya seperti itu. Saya biasanya selalu mengajak mereka ke lapangan.
Dan memang mungkin karena ini pandemi agak off ya, mungkin ya saya sudah menyampaikan berkali-kali kepada angkatan 2020 nih, dari 2020 sampai sekarang mereka belum pernah saya ajak ke lapangan sama sekali. Dan memang biasanya saya tuh ketika ada dana riset nih misalnya saya ada ke Borobudur ya, contohnya tadi Borobudur, dan saya punya anggaran, saya mau bawa mereka ke sana dengan didanai dana riset saya. Dan seperti itu kan, jadi memang saya ingin mengajak mereka untuk bisa tahu nih, mengeksplor dan mengidentifikasi juga permasalahan di dunia pariwisata itu apa. Karena kan orang melihat pariwisata itu cuma seneng-senengnya aja, tapi mereka juga harus saya kasih bukalah mata kalau pariwisata itu ada permasalahan-permasalahan yang kalian tuh harus bisa bisa tangani juga ke depannya. Dan saya kalau mengajar mungkin lebih sering encourage juga ya mahasiswa ya, misalnya kadang anak-anak ini biasanya kan karena saya biasanya ngajarnya di semester awal, Mbak Sinta ya. Jadi memang takutnya mereka ragu ini bener apa enggak gitu kan. Saya memberikan contoh, dan saya tipikal adalah dosen yang selalu memberikan contoh lapangan. Karena memang oke lah, teori itu mereka bisa baca, tapi paling gampang adalah bagaimana aplikasinya pada di lapangan. Toh karena kita juga vokasi ya, jadi memang kita harus memberikan aplikasi yang ada di lapangan seperti apa. Dan memang kalau sekarang daring, posisi saya sih sekarang saya selalu merecord gitu, sinkron asinkron gitu kan, mereka ya saya tidak mewajibkan mereka harus join di sinkronusnya, mungkin karena ada kendala jaringan, karena waktu awal-awal saya masuk tuh memang kendala jaringannya suka biarpat gitu kan istilahnya, sehingga mereka ya udah masuk sinkron, tapi saya harus memberikan semacam responsi di akhir perkuliahan, sehingga saya ingin tahu sebenarnya tuh mereka itu mendengarkan apa tidak, seperti itu kan. Itu mungkin ke sana sih. Dan memang kalau saya sama mahasiswa, saya menganggap ya mereka bukan mahasiswa saya banget gitu ya, sama teman buat diskusi, monggo. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang dulu nih, karena saya dulu pernah ngajar di FIB, kayak itu juga masih sering konsultasi, bahkan skripsi konsultasi ke saya bilang ngapain konsultasinya ke saya bukan pembimbing skripsimu, kenapa konsultasi ke saya. Cuman kalau saya sih tipikal selama saya bisa membantu sih, akan saya bantu sih, Mbak Sinta, kalau saya masih gitu. Oke, itu tadi. Nah, kalau ini Pak, soal pariwisata, kan kalau selama pandemi ini cukup terdampak ya untuk bisnis pariwisata. Kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, Pak Sidi kan sebagai dosen juga membimbing tugas akhir mahasiswa. Mungkin ada tips atau mungkin ada pengalaman untuk teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian pariwisata dan di masa-masa pandemi ini bisa diceritakan? Sebenarnya gini ya, jadi kalau pariwisata di masa pandemi menurut saya itu menjadi sebuah challenge juga bagi kita orang pariwisata ya. Dan bagaimana kita itu bisa membuat sebuah diferensiasi produk yang baru, yang itu bisa mengatasi semuanya. Jadi kan Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini sangat terlena ya Mbak Sinta ya. Banyak kunjungan, terus rame di mana-mana, nggak perlu inovasi sedikit, datang jadi kayak taken for granted gitu. Alamnya bagus, budayanya banyak, terus yaudah datang gak usah diapa-apain, udah rame. Nah dengan adanya pandemi ini, kosong semua dan mereka memang dituntut untuk menciptakan produk. Dan kebetulan kalau di prodi saya, itu kan memang endingnya mereka berinovasi menjadi sebuah produk wisata yang baru. Nah, memang beberapa bimbingan saya yang sudah lulus seperti itu, ya mereka bilang kamu harus bikin produk baru nih yang bisa mendatangkan wisatawan kembali tanpa adanya pandemi. Misalnya, ataupun misalnya kalau pandemi ini bagaimana mereka bisa terinfokan. Sehingga ya banyak produk-produk baru. Misalnya kemarin itu mahasiswa saya membuat self guide, itu bisa bagaimana orang tuh bisa berjalan-jalan sendiri dengan panduan suara, dengan pakai podcast yang ada di Spotify, misalnya seperti itu. Lalu juga ada yang dia, kalau pandemi ini kan wellness-nya meningkat ya Mbak. Ada masa bimbingan saya tuh juga membuat sebuah paket wellness yang sangat rooted gitu, istilahnya dari masyarakat punya apa dan segala macam, mengangkat budaya yang seperti apa, itu bisa masuk ke sana. Dan memang kalau di prodi itu ketika mereka sudah selesai proyek akhirnya, mereka harus presentasi ke industri. Sehingga nanti industri itu mau bagus apa enggak, misalnya seperti itu kan istilahnya, atau nanti mereka akan beli apa tidak, kayak macam tabletop kalau di pariwisata. Jadi dia bertemu dengan industri, apakah ini cocok apa enggak cocok. Karena kan kita ada kerjasama dengan asosiasi ya, jadi mereka memberikan masukan. Sehingga kemarin beberapa itu, wah ini bagus Pak, ini saya bisa menjalankan apa tidak. Tapi saya memang selalu menekankan kepada mahasiswa adalah, ketika kalian membuat sebuah produk, haknya harus ada di kalian. Nah, jadi itu memang ada ini ya, ada masalah pengelolaan hak kekayaan cipta ya, seperti kekayaan intelektual, sehingga mereka memang harus memegang hakinya. Sehingga nanti meskipun nanti akan dia dihilirisasi ke industri dan menjualkan, tetap nama mereka ada di sana. Takutnya saya, ini kan anak-anak kan kadang tidak ngeh ya Mbak, seperti itu kan. Ketika nanti mereka sudah bikin produk bagus kan, mereka bikin produknya niat banget ya, karena buat lulus seperti itu kan. Industri nyaplok,
mereka nggak dapat apa-apa seperti itu kan sayang sekali. Sehingga memang saya dari awal suka bilang ke mereka, meskipun kalian mahasiswa, kalian tuh bisa membuat produk yang bagus yang itu bisa bernilai. Karena ada nilainya, kalian harus bisa menegaskan ini adalah milik kalian. Cara paling gampang milik kalian adalah masuk ke dalam HKI, hak kekayaan intelektual, dan toh di UGM kan difasilitasi, tidak mengeluarkan biaya, sehingga mereka akhirnya ketika selesai, ya udah mereka masukkan HKI, keluar HKI-nya, aman, mereka mau dijual ke industri manapun, mereka bisa mendapatkan hak cipta di situ, seperti itu. Berarti keren sekali ya. Ini selain apa ya, sebagai dosen sangat menginspirasi, juga mengarahkan untuk mahasiswanya juga berkembang gitu. Nah, kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya, setelah ini bukan Pak Sidik ya, Pak Sidik ini ternyata selain beraktif sebagai dosen yang menginspirasi tadi, juga saat ini diberi amanah untuk menjadi manajer bidang VDC. Iya. Atau mungkin bisa ya, kayak mungkin sekarang kan saya mengelola Vocational Development Center atau VDC-nya, terus saya mengelola Teaching Industry Learning Center atau TLC-nya, dan juga Factory Field Research Center, FRC yang di Kulon Progo. Nah, ya memang itu menjadi amanah saya karena memang perjalanannya sebelum saya menjadi posisi di sini, seperti saya ceritakan tadi, saya dulu saya jadi prodi, saya naik jadi manajer keuangan ya di departemen, terus saya menjadi kepala laboratorium pariwisata. Terus saya sebelumnya itu juga jadi koordinator riset yang untuk culture and tourism di situ, dan sekarang mengelola semuanya seperti itu kan. Dan memang pekerjaan utamanya adalah bagaimana kita bisa menghilirisasi sebenarnya, jadi mengkoneksikan apa yang ada di akademik nih. Kalau mungkin saya bilang sama orang departemen itu adalah misal di sisi timur dan barat seperti itu. Semakin ke barat itu semakin jadi produknya. Karena kan kita tahu akademiknya ada di timur, terus di sini TILC, terus semakin ke barat ada yang di Kulon Progo misalnya seperti itu kan. Dan memang bagaimana riset ataupun pendidikan itu bisa membuatkan sebuah produk yang nyata itu seperti apa. Dia itu berbagai macamnya itu seperti itu kan. Dan memang kolaborasi itu sangat penting, dan ini makanya dia misalnya sedang diarahkan sih menjadi sebuah pusat kajian riset juga. Nah, memang juga masuk ke dalam VDC bagaimana dia bisa semacam mengkomersialisasikannya lah ya, bagaimana dia bisa menawarkan bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran dosen. Mungkin paling gampang itu paling sederhana adalah pelatihan. Misalnya mereka mengembangkan modul pelatihan dari akademik, mungkin pelajaran gimana dari penelitian-penelitian, mungkin bagusnya membuat sebuah produk gitu seperti apa, misalnya mereka sudah teruji nih, terus mereka paling gampang kan mengajarkan khalayak ramai ya, misalnya seperti nanti bisa didampingi dengan VDC. Dan juga misalnya untuk career center kan juga kita bisa memetakan kompetensi mahasiswa itu seperti apa. Nah, sehingga mereka cocoknya ke arah industri itu bagaimana. Nah, memang karena sekolah vokasi sendiri kan Mbak Sinta kan dapat amanah dari universitas ya, bagaimana kita bisa menghilirisasi produk-produk dari fakultas. Nah, ini yang saya upayakan juga. Nah, mungkin waktu saya dari koordinator culture and tourism, sebenarnya kita sudah beraudiensi dengan semua fakultas, mulai dari F1, di fakultas FIB maksud saya, terus di Pascasarjana juga, dan juga mungkin di fakultas lain yang ada pariwisata. Kita sudah beraudiensi, bisa join bareng lah untuk riset. Dan ini alhamdulillah sudah mulai koneksi ya sama yang lain seperti itu, misalnya sama pusat studi pariwisata, misalnya ketika itu sudah akan berkolaborasi juga dengan Culture and Tourism Center, misalnya seperti itu, untuk membuat berbagai agenda. Dan ini yang paling dekat adalah misalnya membuat international conference yang akan dilaksanakan di akhir setelah puasa. Setelah Lebaran itu akan ada international conference, dan saya minta di sini lokasinya seperti itu kan. Jadi memang ya kita masih baru ya Mbak, jadi kita harus memperkenalkan diri juga. Mungkin ini fase-fase di awal bagaimana kita memboost up lah, ini kita punya gedung ini, dan itu memang tidak ada kaitan, bukannya tidak terlepas dari fakultas, karena kan memang secara konsep ini tidak berdiri sendiri, vokasi tidak berdiri sendiri di tingkat UGM, tapi dia bersinergi dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Dan ini memang yang sedang kita usahakan bersama ya, misalnya seperti itu. Bagaimana riset-risetnya itu juga, dan mendorong grup riset itu, bikin semacam kolaborasi riset lah. Dan menurut saya, kan saya beberapa kali itu kan juga bertemu ya Mbak dengan kampus-kampus lain yang studi banding, itu mereka juga ingin tahu nih bagaimana perbedaannya antara yang ada di vokasi dengan yang ada di politeknik, misalnya seperti itu kan. Karena yang vokasi ini kemungkinannya paling gampang untuk bersinergis dari akademik dan dari praktisnya itu seperti apa. Seperti itu Mbak. Oke, wah ini keren banget tadi Pak.
Kak Sidik Ya. sudah menjelaskan juga mungkin beberapa yang dikerjakan Ya. selama menjadi manajer VDC, TILC, C dan FRC. FRC. Ya. Oke, mungkin ini kan kesibukan Pak Sidik sebagai dosen itu pasti juga sibuk sebagai dosen saja pasti sudah sibuk, ditambah dengan kesibukan amanah baru di VDC, TILC dan FRC. Mungkin bagaimana Pak Sidik membagi waktu untuk tetap eksis sebagai dosen, tapi juga di sini pekerjaannya juga berjalan dengan baik? Cara saya membagi waktu tuh mungkin ini saya nggak tahu ya, mungkin banyak yang melakukan juga. Saya tuh harus menuliskan agenda. Jadi saya selalu ada agenda apa, saya masukkan ke dalam kalender seperti itu kan di handphone kan ada kalender ya, sehingga memang biasanya itu keset, dan itu di kalender itu tidak hanya pekerjaan saja, tapi juga termasuk yang sosial, misalnya seperti itu kan. Jadi kadang kan kita nggak ngeh ya, misalnya seperti itu, misalnya ada agenda misalnya bertemu keluarga atau makan keluarga dan segala macam, saya masukkan ke sana dan misalnya memang sehingga tuh saya bisa memperkirakan kira-kira waktu kosong saya itu kapan. Dan juga termasuk dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan saya itu sudah saya set. Makanya misalnya kalau saya rapat atau apa tuh saya hari Kamis tidak bisa, dan saya memang minta ke prodi saya tuh kuliah 1 hari saja fullin gitu kan istilahnya, sehingga saya tuh lebih gampang mengatur schedule. Dan memang makanya apa ya, mungkin itu yang menjadi time management-nya ada di sana, misalnya seperti itu. Dan memang saya sudah sangat mengusahakan sekali, misalnya adalah kalau Sabtu Minggu itu saya mengurangi pekerjaan, misalnya seperti itu kan. Dan memang, tapi biasanya kalau saya pribadi, misalnya kalau misalnya sore atau malam itu saya mungkin mengerjakan hal yang bersifat pribadi, riset maksud saya. Tapi kalau misalnya untuk yang managerial atau misalnya tuh dia di pagi sampai koordinasi itu pagi sampai sore lah, misalnya seperti nanti sisanya saya bisa mengerjakan hal yang lain. Dan mungkin Sabtu Minggu tuh bisa waktu-waktu untuk keluarga atau sosialisasi lah seperti itu kan, sehingga dia stress manajemennya juga harus diatur ya Mbak. Jadi kalau saya kadang kalau dulu waktu masih awal-awal jadi dosen atau banyak tuh, ya saya bat itu Sabtu Minggu tetap dipakai. Cuman lama-lama juga mikir, wah capek juga nih, badan nggak sehat seperti itu kan. Sehingga saya biasanya mengusahakan minimal sekali itu ada 1 hari untuk beristirahat di weekend, sehingga nanti hari Seninnya bisa produktif lagi. Nah mungkin kan banyak ya orang yang terlalu ambisius seperti itu kan ya untuk karirnya dan segala macam. Kalau saya sih sepenting balancing aja ya, sehingga jangan sampai, soalnya kadang kalau misalnya terlalu over di satu sisi itu dia akan membuat buruk semuanya, misalnya seperti itu kan. Mungkin itu aja sih kalau saya sih tipikal saya harus strict sama agenda sendiri sebenarnya, dan memang saya tipikal memasukkan di dalam list di atau di kalendernya, sehingga saya tahu agenda jam ini saya harus melakukan apa dan segala macam. Oh ini menarik, jadi tips work life balance. Ya, work life balance-nya. Ini penting juga, jadi termasuk memasukkan agenda-agenda sosial keluarga itu juga perlu untuk ini bisa jadi inspirasi untuk dosen-dosen muda yang sedang menggebu-gebu. Nah, oke, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kalau boleh ngasih pesan atau mungkin tips atau pesan lah, pesan untuk mahasiswa sekolah vokasi GM, silakan. Oke, untuk mahasiswa mungkin emang akademik itu penting ya, pertama seperti, tapi jangan dihilangkan juga masalah praktis-praktis yang di lapangan atau misalnya mungkin organisasi seperti itu. Memang kadang pintar itu tidak cukup, tapi pintar itu pintar akademik, tapi bagaimana cara kita pintar membawakan diri juga kepada masyarakat juga, seperti itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan menurut saya tuh juga selalu ngomong ke anak-anak bimbingan saya terutama ya, misalnya kalian tuh pintar tuh nggak cukup kalau di dunia kerja. Jadi kan tuh harus bisa bagaimana caranya kalian mencapaikan maksud kalian, terus bagaimana caranya kalian itu bisa mengaplikasikan ilmu kalian, dan memang cara salah satunya paling gampang adalah dia melalui magang atau dia banyaklah bersinggungan dengan praktisi yang ada di lapangan tuh seperti apa. Karena kalau cuma duduk doang di kelas gitu kan ya buat apa? Mungkin hanya praktikum gitu kan. Kalau praktikum ya buat apa? Hanya hard skill-nya saja. Bagaimana mereka bisa mengolah soft skills-nya ya dengan langsung pada masyarakat atau mungkin dengan masuk ke sebuah industri seperti itu kan. Ya mungkin itu pesan saya, jangan takut sering-sering ke lapangan. Kalau khususnya pariwisata, saya selalu menekankan kalian tuh harus pergi ke lapangan setiap minggu seperti itu kan. Jalan-jalan. Jadi kalau anak-anak lain itu kan jalan-jalan, kalau saya selalu ada yang jalan-jalan gitu kan istilahnya, kan sering-sering jalan-jalan gitu kan, karena semakin kita tahu lapangan, kita semakin tahu apa yang dibutuhkan. Karena itu yang perlu yang perlu diasah adalah sebenarnya adalah instingnya itu sendiri seperti apa, selain keilmuannya. Sehingga nanti ketika di kelas
kita bisa berdiskusi dengan jauh lebih oke. Oke. Sehingga mereka bisa tahu kalian punya pengalaman apa, saya punya pengalaman apa, ayo kita diskusikan di kelas itu seperti apa. Sehingga jangan takut ke lapangan. Oke, itu dia pesan dari Bapak Sidik Nggih. Wicaksono. Demikian teman-teman, inspirasi. Kita udah ngobrol-ngobrol seru dengan Pak Sidik, dosen dari D4 Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi UGM. Semoga bisa menginspirasi yang mendengarkan dan bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya dalam keadaan sehat Ya. dan tetap semangat dan produktif tentunya Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik. Ya, sama-sama Mbak Cinta. Selamat siang. Selamat siang.